Menikahi Hot Om. Bab 019. Sungguh, dulu Widya memiliki cita-cita sebagai dokter. Namun keadaan Dimas sekali lagi membuatnya trauma. Menurutnya, bersinggungan dengan rumah sakit hanya akan mengingatkannya dengan kematian. Ia harus mendengar isak tangis dari keluarga pasien yang menggaungkan harapan untuk keluarganya agar bisa diselamatkan. Bahkan sedari tadi ia bisa mendengarkan salah satu tangisan dari tirai sebelah ruang unit gawat darurat tersebut. Suara seorang perempuan yang menangis histeris seraya memohon pada sang dokter agar suaminya bisa diselamatkan, padahal dokter sudah menyatakan kalau pasangan hidupnya sudah tidak lagi bernyawa. Suasana yang seperti itu menjadi salah satu alasan Widya untuk mengubur mimpinya dalam-dalam. Ia tidak lagi memiliki angan dan cita menjadi seorang dokter. Kadang, harapan pasien dan keluarga pasien menjadikan seorang dokter bagaikan dewa yang bisa diharap untuk mengembalikan yang sudah tidak lagi bernyata jadi hidup lagi. Tolong, dokter. Tolonglah anakku. Tolong selamatkan dia. Lakukan apapun, dok, yang penting istri saya bisa selamat. Saya akan bayar berapapun itu. Saat pikiran Widya berhasil Mahesa alihkan, lelaki tampan tersebut mengkode para perawat yang berdiri di seberangnya agar bekerja dengan cepat supaya selang infus yang belum berhasil tertancap di pembuluh nadi gadis itu segera dipasangkan. Om, ringis Widya menguatkan cengkeramannya pada tangan Mahesa yang dengan spontan tangan Mahesa yang otomatis juga mengeratkan genggamannya. Hanya terjadi sentakan refleks ketika ujung jarum yang runcing nan tajam tersebut berhasil menembus salah satu jalur pembuluh darah vena gadis itu. Tidak menunggu lama, dengan singkat infus set tersebut sudah terpasang sempurna dan terhubung dengan bagian cairan yang sudah menggantung pada tiang. Sakit? Tanya Mahesa lembut. Widya menggelengkan kepalanya. Enggak, Om. Rasanya kayak digigit semut. Widya merasakan denyut jantungnya semakin cepat saat matanya bertemu intens dengan mata Mahesa yang indah. Wajahnya yang tampan memancarkan pesona yang sulit ditolak. Widya tidak bisa mengalihkan pandangannya dari Mahesa, dan ia menyadari bahwa Mahesa juga tidak bisa melepaskan tatapannya dari dirinya. Sungguh, ada sesuatu yang menggelitik di dalam hati Widya. Sesuatu yang membuatnya bimbang antara rasa takut dan harap. Widya kontan berdeham menghilangkan kecanggungan dalam dadanya. Tatapannya ia alihkan ke langit-langit agar tidak lagi fokus pada paras dan sorot tajam namun meneduhkan tersebut. Ia benar-benar bisa mati sesak kalau lelaki ini terus saja memandanginya dengan cara seperti itu. Mahesa mengulas senyum khasnya. Senyuman miring yang biasa terukir di wajahnya. Bahkan perawat yang sedang memberaskan alat-alat bekas tindakan Widya pun merasakan debaran yang tidak biasa saat melihat lelaki yang jarang tersenyum itu malah mengulaskan senyumnya. Ia jadi penasaran siapa gadis yang terbaring di atas berangkar tindakan ini. Pasalnya, seluruh rumah sakit juga tahu bahwa Mahesa, lelaki tertampan di rumah sakit tempat mereka bekerja itu sangat sulit dekat dengan wanita karena sikapnya yang kaku. Bahkan banyak di antara staf rumah sakit tersebut menjuluki Mahesa sebagai kanebo kering yang sangat kaku. Si kanebo kering kayaknya udah ketemu sama airnya. Udah kayaknya. Nggak pernah-pernahnya dokter Mahesa senyum kayak gitu. Apalagi repot-repot bujukin orang buat pasang infus. Dua perawat yang baru saja keluar dari bilik Widya saling berbisik. Sungguh, Widya masih bisa mendengar bisikan tersebut. Ia bahkan melihat ekspresi Mahesa yang tiba-tiba canggung. Widya terkekeh melihat ekspresi Mahesa. Ia tahu lelaki itu juga mendengar kala dirinya dikatai seperti itu oleh para stafnya. Mereka minta gajinya dipotong. Widya sampai harus menjepit bibirnya agar senyuman itu tidak semakin terlepas. Ia baru menyadari bahwa Mahesa bisa juga salah tingkah. Ada beberapa kemungkinan, sih, kalau nggak otaknya lagi geser, itu artinya dia memang lagi jatuh cinta. Gimana nggak jatuh cinta? Lihat aja incerannya, cantik mulus gitu.
Walau sebadannya Birv Mahesa gitu, tapi, kan aslinya mulus. Rumpian itu ternyata masih berlanjut walau suaranya terdengar semakin menjauh. Penasaran anak mereka nanti kayak apa. Dan kali ini, Widya yang jadi salah tingkah. Sungguh, kenapa bahasannya sudah sampai ke anak? Sepertinya mereka malah harus naik gaji, ucap Mahesa merevisi ucapannya. Wajah Widya semakin terberangas malu. Wajahnya yang seputih pualam itu memerah seketika. Ya ampun, Bun. Seru Laivia begitu masuk ke ruangan rawat Widya. Ya, gadis itu kini sudah dipindahkan ke ruang rawat VVIP sesuai permintaan Mahesa. Kenapa jadi gini, sih? Widya masih sanggup mengulas senyumnya tentu saja. La tidak ingin membuat sahabatnya itu tambah khawatir walau yang ia rasakan sekarang adalah remuk redam. Mahesa yang sedang duduk di sisi ranjang Widya langsung bergeser memberikan ruang untuk keponakannya itu agar bisa menyapa sahabatnya. Untung firasat gue bener. Untung, kan gue telepon Om Mahesa buat liatin keadaan lo, kalau enggak gimana nasib lo, Bun. Widya mendesahkan napasnya pelan. Merasa tidak enak pada Laivia karena membuat gadis ini malah repot-repot terhadapnya. Sungguh, ia sudah banyak menyusahkan sahabatnya ini. Gue nggak apa-apa, Liv. Cuma memar sedikit aja. Laivia tentu langsung mendengkus mendengar ucapan Widya. Nggak apa-apa gimana, sih, Widya. Liv, biarin. Gue juga pengen manggil Elo pakai Widya. Protes Laivia. Masak Om Mahesa aja yang boleh manggil pakai panggilan spesial itu selain Dimas. Sekali lagi, wajah Widya memerah karena malu. Wajahnya memanas karena tidak bisa menyimpan perasaan yang menyebar aneh itu. Pokoknya besok-besok nggak boleh ngadepin Mama Iyo sendirian lagi, Bun. Seru Laivia. Lo harus ajakin gue kalau ada urusan apa-apa sama itu Ibu Tiri. Seenggaknya tenaga gue tuh lebih gede daripada tenaga lo. Gue bisa gebukin Tante Anggun balik kalau dia masih aja kayak gitu. Gue nggak rela badan lo dijadiin samsak kayak gini terus, Bun. Nggak rela gue sumpah. Tidak lama setelah obrolan itu, terdengar pintu ruangan kembali dibuka. Pandangan Laivia dan Widya serta Mahesa kontan teralihkan ke arah ambang pintu. Mana-mana calon adik ipar Mama, Liv. Dia baik-baik aja, kan? Widya merasakan jantungnya berpacu tidak karuan saat Anggi mengucapkan kalimat tidak terduga itu. Siapa lagi yang disebutnya sebagai calon adik ipar jika bukan dirinya? Sungguh, satu pertanyaan langsung bercokol di kepala gadis cantik tersebut saat ini. Sejauh apa sebenarnya keluarga Mahesa tahu tentang rencana lelaki itu yang ingin menikahinya? Kenapa sampai anak kedua dari keluarga perdana itu mengetahui niatan Mahesa yang ingin menikahinya? Tidak menunggu lama, wanita cantik berumur 40-an itu langsung mempercepat langkahnya menuju Widya dan Laivia. Tampak sekali raut cemas yang terukir di wajah cantik ibu kandung dari sahabat Widya tersebut. Sini, Mah, ucap Laivia menyingkir dari tempatnya agar sang ibu bisa lebih dekat dengan Widya. Ya ampun, sayang, ucap Anggi ketika melihat sudut kening Widya yang sudah dibalut perban. Tidak lebar, namun perempuan yang notabene juga merupakan seorang dokter tersebut tentu tahu, luka apapun yang terjadi di bagian kepala, akan menghasilkan banyak darah. Tante Anggi, sapa Widya terbata-bata. Perasaannya campur aduk tidak karuan. Sungguh, ia bingung harus bersikap bagaimana setelah wanita ini menyebutnya sebagai calon adik ipar. Anggi berdecak pelan. Perempuan tersebut langsung mendudukkan tubuhnya di atas ranjang Widya, tepat di samping kepala gadis itu. Jangan panggil tante lagi, dong, Bun. Masa kamu mau manggil mbaknya calon suami? Kamu tante. Sungguh, debaran itu semakin sulit dikendalikan ketika tangan halus kakak kedua Mahesa itu membelai kepalanya. Suaranya bahkan tercekat di tenggorokan hingga ia bingung harus mengatakan apa.
Panggil Mbak Anggi aja mulai sekarang. Oke. Widya menoleh ke arah Mahesa seolah sedang meminta bantuan. Tapi bukannya mendapat pertolongan, justru ia merasakan tubuhnya malah berdesir hebat saat dia menangkap pandangan lelaki itu. Matanya yang indah nan tajam itu bersinar menembus kalbunya. Widya tidak bisa berpaling dari tatapan lelaki tampan berkacamata kotak itu, seolah ada magnet yang menariknya. Lah merasa seperti ada api yang membakar pipinya. Dia tidak pernah merasakan sesuatu seperti ini sebelumnya. Ia bahkan tidak tahu apakah dia harus senang atau takut oleh pernyataan Anggi. Dia hanya tahu bahwa dia sangat gugup dan malu. Udah nggak usah kode-kodean sama Mahesa, Widya, tegur Anggi membuat Widya menarik pandangannya dari lelaki yang tengah berdiri bersandar pada dinding sebelah sisi kakinya sambil menyimpan kedua tangannya di dalam saku celananya. Mulutnya susah kebuka kalau udah ada orang rame di sekitarnya. Dan memang yang dikatakan oleh Anggi memang tidak salah. Mahesa memang hanya diam saja tidak menjawab Widya. Lelaki itu seolah membiarkan gadis itu menghadapi kakak keduanya tersebut sendirian. Udah nurut aja sama Mbak Anggi, Bun. Jangan panggil tante lagi. Oke. Mau tidak mau Widya hanya bisa menurut saja. Kepalanya bahkan mengangguk tidak berdaya. Iya, tante. Mbak Widya Mbak. Protes Laivia terkikik geli. Iya. Maksud Widya, Mbak Anggi. Yayai. Seru Laivia dan Anggi bersamaan. Ibu dan anak tersebut bahkan menepukkan sebelah tangan mereka berdua ke udara. Ya, mereka memang sudah seperti teman saking kompaknya. Gitu dong, Widya, seru Anggi senang. Kan berasa muda lagi dipanggil Mbak sama kamu. Jemari Widya saling memintal. Iya, Mbak. Anggi memang selalu baik padanya. Bukan hanya padanya lebih tepatnya, tapi pada semua teman-teman Laivia. Sifatnya yang baik dan ramah memang membuat semua orang mudah dekat dan merasa sayang padanya. Sejenak Anggi memandangi kondisi Widya yang jujur saja sangat memprihatinkan. Walau calon istri dari adiknya itu berusaha untuk menutupi seluruh bekas kemahesaan pada seluruh tangannya, tapi tetap saja pemandangan itu tertangkap oleh mata ibu dari Laivia tersebut. Pandangan Anggi kemudian teralihkan pada adiknya yang masih berdiri di sudut ranjang Widya. Apa rencana kamu, Bi? Langsung nikah setelah pulang dari rumah sakit. Lugas sekali jawaban dari Mahesa. Terdengar tegas dan tidak ada keraguan sedikitpun. Anggi menipiskan bibirnya. Kamu harus kasih tahu papanya dulu. Wajib papanya yang jadi wali Widya karena dia masih hidup. Nanti akan saya urus, Mbak, ucap Mahesa formal. Good, balas Anggi menimpali. Nanti pulang dari rumah sakit sebaiknya jangan biarkan Widya ngontrak sendirianlah. Apalagi balik ke rumah ibunya itu. Bahaya. Nggak akan. Widya akan saya bawa ke apartemen saya, Mbak. Ada 2 kamar di sana. Nope. Telunjuk Anggi terangkat ke udara dan bergerak ke kanan dan ke kiri memberi peringatan pada Mahesa. Nggak ada tinggal berdua sebelum sah, Mahesa walau ada 2 kamar, tetap aja bahaya. Biar Widya sementara di rumah Mbak aja sebelum kalian berdua sah jadi suami istri. Kalau udah sah, gampanglah. Baru Mbak kasih Widya ke kamu. Mahesa yang kali ini membawa pandangannya pada Widya. Seolah kini ia yang sedang meminta pendapat gadisnya tersebut. Dan tanpa diduga, kepala Widya mengangguk, menyetujui ide dari Anggi. Oke, jawab Mahesa sesaat mendapat jawaban dari gadis tersebut. Rumah utama keluarga perdana. Jadi kapan, Mahesa kamu bawakan eyang cucu mantu? Tanya Eyang Sastro yang tidak lain adalah kakek dari Mahesa. Tenggatmu sudah hampir habis lo ini. Kalau kamu nggak juga dapat pasangan, biar jodohmu Eyang saja yang tentukan. Mahesa yang saat ini sedang duduk di ruang tamu keluarga perdana karena panggilan dari ayahnya yang tidak lain adalah Gunadia Perdana dan ibunya, yang tidak lain tidak berkutik kemana-mana saat para tetua itu kembali menagih janji padanya.
Sungguh, padahal Mahesa sedang terburu-buru hendak ke rumah sakit untuk menemui Widya yang sedari tadi pagi ia tinggal karena jadwalnya yang padat. Walau calon istrinya itu ditemani oleh keponakannya Laivia, tapi perasaan tidak sabar untuk segera bertemu itu begitu menggebu. Sudah 3 hari gadis itu dirawat. Segera, Eyang, jawab Mahesa tenang. Eyang tinggal tunggu saja. Beri waktu Mahesa 2 hari lagi. Anggi yang baru saja bergabung segera menimpali. Eyang tenang aja. Udah ada kok calonnya Mahesa, Yang. Tinggal disahin aja. Semua orang yang ada di dalam ruangan itu pun menatap heran ke arah Mahesa. Tentu pertanyaan langsung bercokol di kepala mereka masing-masing. Benarkah yang dikatakan oleh Mahesa dan Anggi? Sebab, sudah lama sekali cucu lelaki satu-satunya keluarga perdana itu tidak pernah dekat dengan perempuan setelah sekian lama. Hatinya seolah tertutup dan membeku. Tidak mengizinkan siapapun untuk masuk ke dalamnya dan mengusik kehidupannya. Serius, Bi? Tanya Mama Indah memastikan. Tentu sebagai ibu, ia begitu mengerti bagaimana watak sang putra. Kamu yang benar ngomongnya, Anggi, tegur Gunadia pada putri keduanya tersebut. Ia pun nyaris tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Sebab satu keluarga siapa yang tidak tahu Anggi. Perempuan itu selalu tergesa-gesa dengan pemikirannya. Iya, Mah. Sambar Anggi cepat. Ia terlalu gemas pada Mahesa yang sedang kasmaran. Entah kenapa malah ia yang bersemangat dan tidak sabar. Iya, Pah. Beneran. Bahkan Mahesa udah ngelamar calonnya itu. Pokoknya Mama sama Papa udah kenal sama dia. Kening Eyang Kakung ikut berkerut dalam. Gimana dengan Eyang, Anggi? Apa Eyang kenal sama gadis itu? Kenal? Yang, jawab Anggi cepat. Bahkan Eyang suka banget sama dia. Lelaki dengan usia sepuh yang masih terlihat segar itu mengangguk-anggukan kepalanya. Ia sedang berpikir siapa gadis yang ia sukai tersebut. Siapa, sih, Kak? Tanya Mama Indah penasaran. Orangnya kayak apa? Penasaran Mama. Bisikin-bisikin. Anggi mengetuk-ngetuk dagunya menggunakan telunjuk. Seolah-olah sedang berpikir. Kasih tahu nggak? Ya. Kakak, protes Mama Indah melihat sang putri yang tidak segera memberitahunya. Penasaran banget, Mama. Siapa yang bisa bikin anak laki-laki Mama satu-satunya itu akhirnya lujuh? Mahesa yang sedari tadi diam pun akhirnya berdeham untuk menjeda obrolan. Ia ingin pamit pergi. Maaf Eyang, Mah, Pah, Mahesa harus buru-buru ke rumah sakit. Masih terlalu pagi untuk praktek, Mahesa, tahan Mama Indah ketika melihat sang putra segera beranjak dari duduknya. Bukan praktek, Mah. Tapi lihat calon istrinya yang lagi dirawat di rumah sakit. Lagi-lagi Anggi yang menjawab pertanyaan dari ibunya tersebut. Mulutnya itu tidak bisa berhenti mengatakan kabar bahagia. Semua mata tertuju pada Mahesa. Namun lelaki yang sangat irit bicara itu segera memutar tumitnya setelah memutus semua obrolan yang sedang mengarah padanya. Maaf, Mahesa buru-buru. Bill, Anggi pun segera menyambar tas tentengnya. Tungguin. Wanita itu tentu saja mendampingi Mahesa ke rumah sakit sebab hari ini kemungkinan Widya sudah diperbolehkan untuk pulang. Bisa kecolongan ia kalau tidak mengekori Mahesa. Adik laki-lakinya itu bisa saja membawa Widya langsung ke apartemennya kalau ia tidak mengawasinya. 7 ke rumah sakit. Widya sudah boleh pulang, Dokter Mahesa. Observasi keadaan umumnya juga sudah bagus. Nanti akan diberikan obat rawat jalan sebagai bekal. Saya kasih salep buat memar yang ada di seluruh badan, jelas seorang dokter pada Mahesa yang sedang melakukan visite pada Widya. Terutama punggung, jangan lupa pemakaian rutinnya ya, Bun. Dokter spesialis tersebut menjelaskan pada Widya. Minta tolong keluarga kamu buat bantu olesin di bagian sana, Bun. Di bagian itu terlalu banyak lebam. Iya, dokter.
Tentu saja pikiran Widya langsung tertuju pada Laivia. Ya, gadis itu yang pasti akan ia mintai tolong untuk memoleskan krim obat tersebut pada bagian tubuhnya yang tidak bisa ia jangkau. Setelah mendengarkan penjelasan dari dokter, Widya pun disiapkan kepulangannya. Satu perawat melepaskan selang infus yang masih menancap di punggung tangan gadis itu. Dan satu perawat lainnya mengganti perban yang ada kening Widya dan menggantinya dengan ukuran yang lebih kecil. "Kamu langsung anterin kami ke rumah Mbak aja, Mahesa," ucap Anggi ketika Widya sudah berganti pakaian dengan pakaian santai milik Livia. Berat hati sebenarnya Mahesa melepaskan Widya di rumah kakaknya itu. Pergerakannya jelas akan terbatasi. "Ya, Mbak. Nggak usah ngerasa berat juga kali, Mahesa cuma besok doang. Lusa kamu juga udah akad nikah dan bisa bawa Widya dari rumah Mbak." Plus. Masjid Istiqlal Jakarta. Tanggal 31 Desember tahun 2023. Saudara Mahesa Hans Perdana bin Gunadia Perdana. "Saya nikahkan dan saya kawinkan engkau dengan anak perempuan saya Widya Renjana Putri dengan mas kawinnya 2 buah unit rumah sakit serta uang sebesar 100 miliar rupiah dibayar tunai." Mahesa langsung menyambung kalimat dari ayah kandung Widya tersebut dengan jantang dan tegas. "Saya terima nikah dan kawinnya Widya Renjana Putri binti Hariswardana dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Bagaimana para saksi? Sah. 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 Alhamdulillah. Sah. Alhamdulillah." Seruan-seruan syukur pun akhirnya berkumandang setelah akhirnya Mahesa berhasil menikahi Widya secara agama dan negara. Suasana khidmat pun kentara menguar pekat. Pernikahan yang hanya dihadiri keluarga besar Mahesa, keluarga besar Widya, serta beberapa sahabat-sahabat pasangan suami istri yang baru saja sah menjadi suami istri tersebut pun tetap terasa meriah. Mahesa tampak sangat tampan dengan setelan beskap berwarna serba putih ala khas Sunda. Lelaki yang masih duduk sendiri tanpa pengantin perempuan tersebut diam-diam mencoba untuk menenangkan jantungnya yang masih berdebar pasca prosesi ijab kabul yang baru saja ia lewati. Syukurlah, semua berjalan lancar seperti keinginannya. Kini, ia harap-harap cemas menanti perempuan yang sudah 2 hari tidak ia temui tersebut. Entah kenapa ada perasaan rindu yang menderanya. "Ayo, Bu Indah," dipanggil pengantin perempuannya supaya duduk di sebelah suaminya. "Oh, baik, Pak Penghulu."